Semua orang bisa jadi mesomorf. Kalian pernah dengar tipe tubuh manusia? Saya ektomorf, makan banyak tetap aja kurus. Saya endomorf, mau makan dikit tetap aja gemuk. Atau bahkan saya mesomorf, mau makan kayak apa juga tetap aja atletis. Saya Andrew Raditya, itu semua bullshit. Ikutin terus. Kapan bentuk tubuh ekto, endo, meso ini dikatakan bullshit? Saat kalian percaya kalau somatotype itu genetik bawaan lahir. Bahkan banyak situs-situs olahraga, berita, bahkan situs kesehatan yang mengatakan bahwa somatotype ini genetik atau keturunan. Mungkin dari kalian ada yang percaya kalau meso, ekto, endo ini genetik. Saya katakan di sini ini salah besar. Jangan percaya sama tipe bentuk badan itu genetik, percaya sama yang di atas, bukan yang lain. Atau malah bahkan ada yang nggak tahu apa itu somatotype. Jadi gini, somatotype itu penggolongan tipe tubuh manusia berdasarkan bentuknya. Endomorf dikenal sebagai bentuk badan yang gemuk, bulat, dan biasanya pendek. Ektomorf kebalikannya dikenal dengan bentuk badan yang kurus dan biasanya tinggi. Mesomorf yang sering dianggap sebagai bentuk badan idaman dikenal sebagai bentuk badan yang atletis. Bahkan ada beberapa cara untuk menentukan apakah kita ini tergolong mesomorf, endomorf, atau ektomorf. Salah satunya yang paling simpel dari pergelangan tangan. Kalian bisa coba memegang pergelangan tangan kalian. Jika jempol dan jari tengah tidak bersentuhan, berarti kalian endomorf. Jika jempol dan jari tengah overlap atau berlebihan, berarti kalian ektomorf. Jika jempol dan jari tengah bertemu, berarti kalian mesomorf. Ada yang nyoba beneran? Bukan hanya itu, bahkan ada situs yang menawarkan kalkulator bentuk badan. Saya juga kaget ada kalkulator tanpa memasukkan angka dan bisa menentukan apakah kita ektomorf, endomorf, atau mesomorf. Ada yang nyoba nyari situsnya? Saran saya, belajar lagi. Jadi bentuk badan ini adaptasi dari lingkungan yang kita ciptakan. Dan ini bisa berubah kalau kita mau merubah lingkungan yang kita ciptakan ini. Tapi gini, memang ada orang yang walaupun makan banyak susah untuk gemuk. Dan sebaliknya ada juga yang walaupun makan sedikit gampang sekali untuk gemuk. Bahkan ada yang walaupun tidak olahraga tapi badan terlihat atletis. Jadi gini, setiap orang ini memiliki sensitivitas hormon yang berbeda-beda. Salah satunya hormon insulin. Ingat, hormon insulin adalah hormon penyimpan nutrisi atau hormon anabolik. Di sisi lain, orang memiliki kebiasaan tubuh yang berbeda-beda. Saya punya teman zaman sekolah dulu. Saat zaman sekolah, ini badannya kurus banget. Mau makannya banyak, bahkan dia beli susu penambah berat badan. Rutin, sehari 3 kali. Nggak gemuk-gemuk. Sekarang, sudah bekerja, sudah berkeluarga. Biar nggak makan juga badannya udah kayak banteng PDI. Atau nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja. Saat lahir, namanya anak-anak, ya nggak mikir macam-macam, taunya makan aja. Jika dikasih makan terus, itu sama saja menciptakan kebiasaan tubuh untuk menyimpan nutrisi. Saat sekolah, mulailah banyak gerak. Entah olahraga atau main, karena terlalu lama main sampai lupa waktu makan, jadinya kurus. Dengan kata lain, saya menciptakan kebiasaan tubuh untuk membakar nutrisi. Sekarang sudah hampir 40 tahun ini, sudah sadar akan olahraga dan diet. Sama saja saya menciptakan kebiasaan tubuh untuk seimbang antara menyimpan dan membakar nutrisi. Dari situ kalian bisa simpulkan sendiri, apakah somatotype ini genetik? Kalau genetik berarti saya lahir dulu endomorf, terus saat saya sekolah itu ektomorf, terus sekarang mesomorf. Keturunan kok berubah-berubah. Lalu kenapa banyak orang-orang yang berpatokan dengan somatotype itu? Sabar, saya ceritakan dulu sejarahnya. Tahun 1940, William Herbert Sheldon mencetuskan istilah somatotype, yaitu bentuk badan sesuai atau berdasarkan kepribadiannya. Ingat, kepribadiannya. Pada tahun 1950-an, teori Sheldon ini banyak terbantahkan. Karena bentuk badan tidak hanya ditentukan dari kepribadiannya saja, tetapi banyak faktor yang menentukannya seperti pola makan, latihan, budaya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak William Herbert Sheldon ini psikolog.
bukan dokter, bukan fisioterapis. Lah kok hubungannya sama genetik? Makanya nggak ada. Mungkin untuk beberapa kasus, teori dari William Herbert Sheldon, somatotype ini masuk akal. Menurut Sheldon, tipe ektomorf itu adalah pribadi yang pendiam, penyendiri, suka menyimpan rahasia, dan biasanya intelektual. Sebaliknya, endomorf adalah pribadi yang suka menikmati makanan, slow respon, dan merasa puas diri. Dan untuk mesomorf adalah pribadi yang suka petualangan, tegas, berani, dan dominan. Sampai sini masih berpikir kalau somatotype ini genetik. Berarti kalau keturunan bapaknya penjahat, anaknya juga pasti penjahat dong. Kan nggak juga. Yang jelas, semua orang bisa jadi mesomorf. Memang untuk mengubah kebiasaan tubuh menyimpan nutrisi atau membakar nutrisi itu butuh waktu. Jika kalian punya kebiasaan tubuh membakar nutrisi dalam waktu yang lama, kalian juga akan butuh waktu yang lama untuk merubahnya menjadi terbiasa menyimpan nutrisi. Itu pun kalau kalian berbicara tentang mudah gemuk atau mudah kurus. Berbeda dengan pembentukan otot. Proses dan mekanisme otot terbentuk akan sama baik kalian orang yang kurus ataupun orang yang gemuk. Jadi untuk pembentukan otot tidak peduli kalian kurus ataupun gemuk. Kalian tetap bisa membentuk otot dengan metode latihan yang tepat, asupan nutrisi seimbang, dan kualitas istirahat yang baik. Saya pernah kurus, sampai medical check up sekarang terbilang atletikus. Saya juga pernah punya teman yang gemuk. Saya kasih diet dan program latihan. Bisa mandiri. Saya kasih basic pelajarannya. Apa yang harus diperhatikan. Sekarang atletis. Lemak hilang, otot terbentuk. Tinggal kalian sendiri. Mau bermalas-malasan, mau tidak peduli dengan badan kalian, itu terserah kalian. Yang jelas kalian bisa jadi mesomorf dengan niat dan konsistensi. Untuk jadwal latihan, kalian bisa cek di sini. Jadwal latihan seperti apa yang saya gunakan, atau nanti kalian bisa cek di deskripsi. Yang jelas, mau kurus atau ektomorf ataupun gendut, endomorf, semua bisa jadi mesomorf. Tergantung kalian niat apa enggak. Kalau enggak, ya terserah. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips, informasi bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.